Beb, jadi akhir-akhir ini aku banyak dapet pertanyaan dari ibu-ibu bunda-bunda semua tentang KB koyo atau KB tempel. Ini sebenarnya memang belum lazim di Indonesia karena belum disebarluaskan secara masif seperti KB-KB yang lain. Nah, sebenarnya apa sih KB koyo atau KB tempel ini? Apakah memang benar-benar efektif dan bagaimana cara kerjanya? Oke, kita bahas ya, Beb. KB koyo atau koyo kontrasepsi atau koyo tempel KB tempel, adalah metode kontrasepsi yang cukup efektif dengan cara ditempelkan pada kulit. Nah, alat KB ini bekerja dengan cara melepaskan hormon ke dalam aliran darah yang kemudian mencegah ovulasi atau mencegah pembuahan dan mengentalkan lendir leher rahim. Nah, KB koyo ini lebih praktis dibandingkan pil KB karena tidak perlu dikonsumsi setiap hari, tapi harus diganti setiap minggu. Cara kerjanya, KB tempel atau KB koyo ini mengandung hormon progesteron dan estrogen yang dilepaskan oleh alat KB yang berfungsi untuk mencegah rahim melepaskan sel telur. Kemudian hormonnya juga mengentalkan lendir serviks atau leher rahim sehingga sperma sulit mencapai sel telur. Kemudian pelepasan hormon juga dapat menipiskan lapisan dinding rahim sehingga sel telur yang sudah dibuahi atau misalnya terlanjur dibuahi ya Beb, sulit untuk menempel. Kelebihannya dia pertama praktis, efektivitasnya cukup tinggi hampir 99%, kemudian lebih mudah digunakan dibandingkan KB suntik IUD atau implan. Tapi kekurangannya adalah perlu diganti setiap minggu, kemudian tidak dapat mencegah penyakit menular seksual, kemudian dia dapat menyebabkan iritasi kulit. Kemudian juga ada satu kekurangannya yaitu dosis penggunaannya. Misal per berat badan, biasanya dosis penggunaan obat ialah kan per berat badan. Nah, kalau misalnya yang jurnal-jurnal aku baca itu dia itu di IMT atau indeks massa tubuh ideal itu bisa digunakan satu koyo 1 minggu, tapi pada obesitas dengan berat badan lebih, nah dia disarankan 3-5 hari sekali ganti. Ada juga yang menyarankan 4-6 hari ganti. Jadi ini belum batas penggunaannya itu Beb untuk yang berat badannya berlebih ataupun kurang itu masih belum dapat dipastikan kayak gitu Beb. Kalau misalnya yang 1 bulan suntik habis 1 bulan kan kita tahu tuh 28 hari sekali, mau berat badan berapa aja dia tetap 28 hari sekali. Atau yang suntik KB 3 bulan, yang implan dia masa waktunya itu tetap. Nah, tapi untuk koyo KB atau KB tempel ini masih menjadi perdebatan karena dia untuk berat badan yang ideal atau IMT normal, indeks massa tubuh normal itu memang benar dia seminggu sekali ganti. Tapi untuk yang massa tubuhnya kurang atau massa tubuhnya berlebih ini masih perlu dikaji lagi karena mengingat ketakutan dia bisa, karena dia kan dari luar Beb. Nah, beda sama implan. Implan memang dia di bawah kulit tapi dia pelepasan hormonalnya itu teratur. Nah, terus dia juga tidak perlu menembus lapisan lemak lagi karena dia udah ada di bawah kulit. Memang di atas lapisan lemak sedikit. Nah, kalau misalnya KB tempel atau KB koyo ini kan dia harus melintasi beberapa jaringan kulit ya Beb. Nah, itu dari jurnal yang aku baca. Makanya buat yang mau menggunakan KB tempel atau KB koyo ini ada kekurangannya yaitu waktu penggunaannya, apakah harus seminggu sekali atau 3-5 hari sekali diganti koyonya, itu masih menjadi perdebatan dan perlu untuk konsultasi dengan dokter untuk memastikan KB koyo ini bisa digunakan atau enggak. Kemudian dia masih tetap menganjurkan menggunakan kondom untuk melindungi diri dari PMS atau meningkatkan efektivitas dari KB tempel ini. Nah, dia juga mempunyai efek sampingnya hampir sama dengan KB hormonal lain, yaitu punya nyeri payudara dan nyeri pada saat mau menstruasi. Nah, kemudian dia juga masih menjadi pertanyaan apakah memiliki efek samping terhadap proses pembekuan darah. Kayak mungkin ini yang terus juga harganya relatif mahal kalau nggak salah. Untuk satu kotaknya itu 1 bulannya itu sekitar 200.000 kalau aku nggak salah baca tadi di marketplace. Memang sudah banyak yang menggunakan, tapi memang harus
harus dievaluasi lagi dan perlu pengawasan. Kemudian KB Koyo ini juga dia tuh kan digunakan cuma 3 minggu berturut-turut. Nah, minggu keempatnya itu lepas biasanya akan menstruasi. Nah, setelah menstruasi baru bisa digunakan lagi kayak gitu ya, Beb. Dia tuh satu siklus ya, satu periode menstruasi. Jadi dari menstruasi ke menstruasi. Jadi harus menstruasi dulu kalau mau menggunakannya. Setelah selesai menstruasi baru bisa menggunakan KB tempel atau KB Koyo. Nah, biasanya memang diletakkan ada yang di bagian di bawah perut, ada yang di punggung kalau nggak salah, terus ada yang di bahu kalau nggak salah juga, Beb ya. Oke. Itu aja tadi seputar KB Koyo atau KB tempel. Terima kasih.